Selamat sore Bu Winda. Selamat sore Pak Irfan. Apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan proses coachingnya. Iya betul sekali Pak Irfan. Melaksanakan proses coaching dengan coachnya. Iya. Jadi sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Baik Pak. Jadi pra-observasi ini kita laksanakan untuk mendiskusikan rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan nantinya pada saat proses coaching nanti. Kemudian saya akan mengamati Ibu sebagai coach, bagaimana melaksanakan proses coaching bersama coachnya. Itu apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Oke Pak. Kemudian saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum proses coaching yang Ibu laksanakan nanti. Kemudian saya akan memperhatikan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya sebentar. Kemudian saya akan melihat bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan berbobot yang Ibu lontarkan kepada coach nantinya, Ibu. Di sini saya hanya mengingatkan, jangan lupa bahwa prinsip coach itu ada 3, di mana yang pertama itu membangun kemitraan dengan coach, kemudian bagaimana menciptakan proses kreatif, dan yang ketiga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach nantinya. Jadi sebelum memulai coaching nanti dengan coachnya, saya ada beberapa pertanyaan Ibu Winda. Baik Pak Irfan. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu mau kembangkan nantinya? Oke, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Jadi kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan itu ada 3 Pak. Yaitu diantaranya kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 yang Ibu mau kembangkan. Iya Pak. Yaitu present atau kehadiran penuh. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian pendengar aktif. mendengar aktif. Iya. Oke. Dari ketiga kompetensi coaching tadi, kompetensi mana yang Ibu mau kembangkan lebih spesifik nantinya pada saat saya observasi nanti? Dalam kegiatan sebentar itu saya rencana mau kehadiran penuh Pak. Oke, kehadiran penuh atau present. Iya betul. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya menginginkan itu si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi diharapkan nanti coach ini bisa menemukan sendiri Iya. solusi atas permasalahan yang dihadapi sama Iya. coach. Betul, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi untuk proses pra-observasi sampai di sini. Jadi nanti setelah melaksanakan coaching, saya akan mengamati bagaimana Ibu melaksanakan coaching dengan coachnya, dan setelah selesai kita akan bertemu kembali untuk melaksanakan bagaimana yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi. Baik Ibu, selamat sore. Sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Lalu Pak Tony. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa sehat. Luar biasa Pak ya. Iya. Jadi terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan dulu. Tidak lama Pak, sekitar 10-15 menit ya Pak ya. Baik Ibu, baik. Oke. Pak Lalu kira-kira Pak Lalu mau bercerita tentang apa sore hari ini? Iya baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya ingin menyampaikan terkait tentang permasalahan atau problem atau terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena saya selama ini belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi itu saya sangat merasakan susahnya untuk melaksanakannya. Begitu. Baik apakah terkait tentang berdiferensiasi konten atau proses atau produk.
seperti itu. Ya, jadi saya mendengarkan Pak Lalu ini kayaknya ada kurang pemahaman tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Iya betul Ibu. Itu pembelajaran berdiferensiasi, kalau menurut Bapak itu sampai susah Bapak paham itu, kenapa? Apakah dia letaknya susahnya di mana atau bagaimana? Iya, karena memang saya merasakan susahnya itu memang karena memang saya baru mendengar juga ini proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Makanya saya sampai saat ini pun belum pernah melakukannya, Ibu. Seperti itu. Jadi saya merasakan dari ketiga berdiferensiasi itu saya merasakan berat sekali. Oh iya. Itu susah maksudnya. Jadi susah Pak ya pembelajaran berdiferensiasi itu. Terus Bapak bilang tadi susah pembelajaran berdiferensiasi. Ada tidak keinginan Bapak untuk belajar? Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Keinginannya untuk mengetahui lebih jelas lagi. Iya, tentu saya berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya mungkin ingin bertanya kepada teman ya, rekan sejawat untuk mendalami itu, terutama kepada teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran itu. Oke. Jadi usahanya Bapak nanti mau lebih mempelajari melalui rekan sejawat Pak ya? Iya. Oke. Jadi di sekolahnya Bapak sudah ada rekan sejawat yang memahami itu ya? Sudah banyak rekan sejawat sudah menerapkan pembelajaran itu di kelas? Ya, sudah. Iya. Jadi yang menurut Bapak ini kan tadi Bapak bilang ada 3 di pembelajaran berdiferensiasi itu, ada konten, proses dengan produk. Kira-kira menurut Pak Lalu ini 3-tiganya susah? Iya, saya merasakan susah untuk diterapkan ketiga-tiganya. Tapi pasti ada yang lebih susah Pak ya? Atau semuanya susah sekali? Mungkin saya terkait tentang proses itu Ibu ya. Proses. Oh, jadi kira-kira caranya Bapak untuk memperoleh ilmu dari rekan sejawat itu bagaimana Pak? Mungkin nanti saya akan mengadakan diskusi ya. Oh, iya. Diskusi kepada teman yang sudah menerapkan supaya saya bisa mengetahui sejauh mana dan bagaimana cara menerapkannya seperti itu. Sudah banyak Pak yang rekan sejawatnya Bapak menerapkan dalam kelas? Saya melihat di sekolah sudah tidak banyak juga ya, cuma sudah ada yang menerapkan, ya? Sudah ada yang menerapkan seperti itu. Jadi Pak Lalu ini menurut Pak Lalu pembelajaran berdiferensiasi itu sulit untuk dipahami karena berbagai macam proses, ada 3 tahap tadi Pak ya yang mesti dilakukan. Pak Lalu, selain pembelajaran berdiferensiasi di sekolah itu kira-kira masalah apa sih yang Bapak biasa alami? Selain pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya banyak juga Ibu ya, tapi mungkin yang berat yang saya rasakan cuma ini saja. Pembelajaran berdiferensiasi Ya. itu ya Pak ya. Jadi memang menurut Pak Lalu pembelajaran berdiferensiasi ini ya agak-agak membutuhkan proses untuk mempelajari metode ini. Oke Pak Lalu, mungkin itu saja Pak ya. Baik Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak atas kesempatan Terima kasih. Pak Lalu yang sudah diberikan untuk kita melakukan bincang-bincang bersama pada sore hari ini. Iya, terima kasih. Semoga Pak Lalu bisa belajar dengan baik dan bisa mengerti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya Ibu, terima kasih. Semoga Pak Lalu sehat selalu dan tetap semangat Pak. Siap, semangat Ibu, semangat. Oke, selamat sore Pak Lalu. Selamat sore Ibu. Jadi, Selamat sore Ibu Winda. sore Pak Irfan. Jadi bagaimana kabarnya? Baik Pak. Proses coaching tadi bagaimana? Puji Tuhan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, jadi berjalan lancar. Iya Pak. Oke, jadi tadi setelah pelaksanaan proses coaching saya sudah mengamati juga. Jadi di sini saya bertugas untuk melaksanakan pasca observasi tadi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu Linda. Siap Pak Irfan. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat proses coaching tadi? Yang saya lakukan tadi Pak pada saat proses coaching itu saya berbincang-bincang
bersama coach, saya gali apa permasalahan yang dia hadapi di sekolah. Nah, setelah melakukan itu, saya bisa memberikan solusi yang dialami oleh si coach tadi. Iya. Oke, jadi Ibu selama proses coaching tadi saya sudah mengamati, sudah berjalan sangat baik. Jadi Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata kunci yang Ibu dengarkan tadi. Alur tirta tadi sudah berjalan dengan baik. Jadi terkait proses coaching tadi, apalagi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Terkait dengan proses coaching tadi itu Pak, saya berencana untuk lebih mengembangkan terkait dengan mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya kembangkan lagi Pak. Oke, baik. Jadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching dan sudah bisa merefleksi dirinya terkait proses coaching tadi, apa yang sudah berhasil, apa yang perlu dikembangkan. Baik. Oke, jadi silahkan melaksanakan perbaikan ke depannya untuk proses coaching selanjutnya. Jadi itu saja Ibu, pelaksanaan proses coaching kita hari ini. Nantikan proses coaching selanjutnya. Siap, Pak Selamat Irfan. sore Ibu Winda. Selamat sore Pak Irfan. Baik, assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ini kan Bapak selaku coach akan melakukan coaching ya, Benar sekali dengan Pak. coaching nanti ini. Betul. Jadi sebelum melaksanakan coaching, saya selaku observer ingin mendiskusikan dengan Bapak terkait apa-apa yang akan dicapai nanti dalam proses coaching ya. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana coach dan coach itu apakah sudah sesuai dengan penilaian atau belum ya. Kemudian apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana nanti Bapak akan memberi pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya Bapak nanti ya. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana nanti respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti saya juga menekankan kepada Bapak nanti supaya dalam proses coach itu menekankan prinsip kemitraan ya, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik, sebelum kita mulai saya ingin bertanya dulu kepada Bapak ini ya, kira-kira dalam coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik. Jadi kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan itu Pak ada 3. Kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh. Saya ingin hadir penuh atau present terhadap permasalahan coach nantinya. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pendengar aktif bagi coach. Jadi akan mendengarkan apa keluh kesah permasalahan yang dirasakan oleh coach. Yang ketiga, saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan menggali permasalahan sehingga menemukan solusi bagi coach nanti. Itu Pak. Ya baik. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, yang mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan nanti? Yang lebih spesifik dari yang tiga itu? Lebih spesifik dari ketiga kompetensi coaching tadi, saya ingin berusaha mendengarkan aktif, mendengarkan permasalahan keluh kesah daripada coach nantinya. Kemudian saya akan berusaha bagaimana menggali permasalahan itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya Pak. Jadi 2 itu kompetensi inti coaching yang akan saya lebih spesifikkan Pak. Baik. Kemudian yang selanjutnya ini indikator yang bagaimana nanti ingin Bapak ingin capai dalam proses coaching itu? Jadi indikator yang saya ingin capai sudah jelas sebagai coach nantinya ini kita mengharapkan bagaimana coach ini itu akan menemukan solusi atas permasalahan yang dia ceritakan, atas permasalahan yang dia keluhkan. Kita membantu mengarahkan bagaimana sampai dia menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Pak. Jadi harapannya atau indikatornya itu seperti itu, menemukan sendiri permasalahannya. Baik. Jadi sebelum memulai coaching nanti, saya berharap
proses coaching nanti berjalan dengan lancar. Baik. Kemudian apa yang Bapak sampaikan pada proses praobservasi ini, pra coaching ini bisa diterapkan saat coaching nanti ya. Insya Allah. Jadi itu saja Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Irfan. Sama-sama Pak. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Ibu Winda. Selamat sore Pak Irfan. Apa kabar? Luar biasa baik sekali Pak. Oke. Saya dengar-dengar Ibu mencari saya kemarin ya. Bu? Iya, Pak saya cari di mana Pak Irfan ini Oh, ya. iya. Ya, jadi Apa ada yang bisa dibantu Ibu Winda? ada Pak. Saya ingin bercerita tentang masalah saya yang ada di sekolah. Oke. Ada masalah apa ini Ibu Winda? Terkait dengan kekurangan keinginan rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi mereka. Oke. Jadi saya dengar di sekolahnya Ibu ini kurang berkeinginan atau kurang berminat ya Bu? Iya, betul sekali. Terkait pengembangan kompetensi. Iya, betul, Jadi Pak. guru-guru di sekolahnya itu tidak berminat sama sekali atau ada yang berminat atau bagaimana ini Bu? Iya, tadi saya bilang kurang kan berarti ada yang berminat, ada yang tidak. Maksudnya ada yang berminat ada yang tidak bisa Iya. diceritakan lebih Bisa. spesifik Ibu? Bisa Pak. Jadi begini, justru yang muda-muda ini mereka kayaknya sudah berada di zona nyaman sehingga ketertarikan mereka untuk mengembangkan kompetensinya mereka itu sudah kurang. Justru yang saya kira mereka yang sudah tidak mau untuk mengembangkan kompetensi, justru mereka yang semangat. Contohnya guru-guru senior, justru mereka yang ingin sekali mengembangkan kompetensi mereka. Nah, di sini saya sayangkan sekali kok bisa seperti ini ya, guru yang mestinya kita mau angkat, kita mau kembangkan kompetensinya, ternyata mereka kurang minat Pak. Itu ya masalah yang saya dapat. Menurut cerita Ibu, guru-guru yang senior ini dia ingin sekali. Iya, dia mau Pak. Dia mau. Kemudian yang guru-guru muda Muda. ini, yang junior-junior ini, justru Kurang. dia yang kurang berminat. Betul. Apakah Ibu sudah melakukan penelusuran atau mencari tahu penyebabnya kenapa sampai dia guru yang terutama yang junior ini kenapa sampai dia kurang berminat untuk Iya. pengembangan itu? Sempat salah seorang teman saya itu saya tanya, kenapa sampai kurang berminat? Dia bilang begini, susah. Kan kemarin kan saya mengikuti program guru penggerak. Dia mengatakan begini, Ibu Winda kelihatannya sibuk. Jadi saya lihat, aduh, terlalu sibuk program ini. Jadi dia tidak mau. Nah, jadi intinya itu mereka berprinsip bahwa mengembangkan kompetensi ini bisa jadi beban mereka, Pak. Jadi memang motivasi dalam diri itu kurang. Motivasi dalam diri. Mm-mm. Jadi bisa saya tangkap ini Bu, tujuan pembicaranya Ibu ini terkait kurangnya minatnya guru senior maupun guru junior ini. Guru junior, Pak, guru junior. Terutama guru junior Iya, betul. kurang berminat mengembangkan kompetensi. Iya. Nah, jadi itu tujuannya Ibu Iya. bicara sharing-sharing Iya. Betul, curhat Pak. lah seperti ini. Kemudian penyebabnya tadi guru senior, guru junior ini melihat bahwa susah melaksanakan Iya, itu. terlalu ribet. Oh, terlalu ribet menurut guru Iya. junior ini. Iya, betul. Oke. Sebelum melakukan pertanyaan lebih lanjut, Ibu, kira-kira kalau saya minta skala 1 sampai skala 10, skala 1 ini yang dia kurang berminat atau tidak ada minat lah. Sedangkan skala 10 ini dia Berminat. berminat untuk mengembangkan kompetensinya. Sudah berada di level berapa, skala berapa Ibu kalau boleh saya tahu? Kalau itu saya perkirakan itu, Pak, mereka itu berada di level 2. Oh, level 2. Iya. Mereka memang Bisa diceritakan level 2 itu yang bagaimana Ibu? level 2 itu, Pak, dalam artian mereka memang benar-benar kurang motivasi dalam dirinya, itu memang susah mereka untuk kembangkan, susah mereka untuk munculkan itu motivasi intrinsiknya mereka. Oh, jadi penyebabnya ini motivasi intrinsiknya ini yang kurang Iya, dari betul. guru junior ini. Betul, betul. Oke, jadi skala 2. Kira-kira Ibu maunya harapannya Ibu ini nanti berada di skala level berapa Ibu? Keinginannya Ibu nantinya? Saya, Pak, sebenarnya itu untuk 10 itu tidak usah, karena 10 itu menurut saya sempurna. Saya maunya bertahap, skalanya itu bertahap. Oh, skala Jadi bertahap. iya, jadi dari 2
kemudian muncullah keinginan menjadi skala ke 5, 5 ke 7, akhirnya menuju ke sempurna yaitu 10. Baik. Tadi saya mendengarkan ini ada permasalahan terkait masalah kompetensi guru senior, guru junior ini kurang berminat untuk mengembangkan kompetensi. Yang pertama, saya dengar tadi Ibu kurang motivasi intrinsik. Iya, betul. Kira-kira masih ada lagi tidak yang menjadi penyebab kenapa sampai guru senior, guru junior ini tidak mau mengembangkan? Apakah ada alasan lain Ibu? Ada. Oke, alasan apa? Mereka memiliki anak kecil yang masih membutuhkan perawatan yang betul-betul penuh terhadap anaknya itu karena mereka masih kecil. Jadi itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi mereka sehingga mereka kurang memiliki keinginan untuk melakukan pengembangan kompetensi. Oke. Seperti itu. Jadi bisa saya tangkap karena ada anak kecil Iya, atau faktor betul. keluarga, Iya, ada betul, faktor keluarga kecil di rumahnya Betul, yang Pak. harus dia jaga sehingga pengembangan kompetensinya tidak lari ke sana motivasinya. Betul sekali. Oke, jadi saya sudah menangkap ada dua dari segi minatnya, kemudian dari segi faktor keluarga kecil di rumah. Apakah masih ada lagi penyebab sampai guru senior junior ini tidak mau mengembangkan kompetensinya? Kalau untuk saat ini itu sih Pak yang saya dapatkan. Cuma 2 itu sih yang sementara ini saya dapatkan. Saya ulang kembali, yang saya tangkap ini hanya 2 ya Bu ya? Iya. Dari segi minatnya atau motivasi intrinsiknya memang tidak ada. Iya. Yang kedua karena faktor ada keluarga Iya, di rumah, betul, keluarga betul. kecil yang harus dia jaga. Iya, betul. Oke. Terkait masalah atau penyebab yang kedua ini, penyebab atau hambatannya ini, apakah Ibu sudah punya rencana kira-kira bagaimana cara menyelesaikan atau mensiasati 2 penyebab penting ini? Iya, saya punya rencana dan semoga rencana saya ini berhasil, Pak. Saya akan memberikan mereka pemahaman bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini itu salah. Dan kita sebagai guru sangat penting untuk mengembangkan kompetensi kita karena ketika guru memiliki kompetensi yang baik, maka siswa akan baik juga. Seperti itu. Jadi saya tangkap dari pembicaraan Ibu akan memberikan penjelasan Iya. bahwa yang mindsetnya mereka bahwa mengembangkan kompetensi ini susah, Iya, itu salah. betul. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan penjelasan kepada guru-guru ini bahwa pengembangan kompetensi ini gampang, tidak Iya. seperti yang mereka pikir. Betul, betul. Ada rencana spesifik lainnya yang bisa mengarah kepada guru ini yang nantinya Ibu akan lakukan di sekolah tentunya. Rencana saya Pak ini saya saya akan adakan pertemuan di komunitas belajar. Nah di situ saya akan memaparkan istilahnya memberikan mereka pemahaman yang lebih jelas dengan cara menampilkan di slide bahwa ini yang sebenarnya yang kalian anggap dulu susah, yang kalian anggap dulu ribet. Kalian lihat ini cara pengerjaannya tidak serumit yang kalian bayangkan dengan cara menampilkan slide-slide yang biasa saya hadapi ketika saya melakukan pengembangan kompetensi seperti itu. Baik, saya dengar tadi ini ada komunitas belajar ya. Iya, betul. Wah, hebat betul. Di sekolahnya Ibu ada komunitas belajar. Jadi Ada. Ibu rencana melakukan kolaborasi Iya, dengan komunitas belajar. Wah, rencananya bagus sekali. Jadi Ibu akan kolaborasi dengan komunitas belajar. Nah, di sana nanti Ibu saya dengar akan memberikan penjelasan iya. atau semacam penyebaran pemahaman Iya, atau diseminasi betul. kepada guru-guru dan menjelaskan bahwa apa yang Bapak Ibu anggap ini susah Iya, ternyata tidak Tidak. seperti yang mereka bayangkan. betul Pak. Jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya di komunitas belajar dan tentunya koordinasi dengan ketua komunitas belajarnya akan melaksanakan diseminasi. Betul. Selain melaksanakan diseminasi, apalagi yang Ibu akan lakukan? Itu untuk sementara ini Pak, itu saja dulu yang ada di pikiran saya. Ketika itu berhasil nanti saya pikirkan selanjutnya bagaimana lagi. Oke, baik. Jadi rencana Ibu akan melaksanakan diseminasi ini. Terkait masalah rencananya Ibu ini, apa saja yang Ibu perlu? Dukungan dari mana saja? Ibu perlu dukungan siapa atau bantuan siapa supaya rencananya Ibu ini bisa berjalan dengan maksimal?
Iya, itu saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah yang pastinya Pak ya. Dan tidak lepas dari dukungan teman-teman, karena ketika kita melakukan kegiatan di komunitas belajar itu perlu mengumpulkan rekan-rekan dia sejawat. Jadi itu mesti ada dukungan dari mereka sehingga mereka mau untuk berdiskusi di komunitas belajar itu. Bagus sekali rencananya Ibu ini. Sebenarnya ada butuh dukungan dari kepala sekolah. Iya. Di mana semua kegiatan yang kita laksanakan di sekolah itu faktor utama itu harus ada dukungan dari kepala sekolah. Apakah Ibu sudah berbicara atau koordinasi dengan kepala sekolah? Sementara ini belum, dan akan secepatnya saya akan berbicara dengan kepala sekolah. Jadi akan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kolaborasi dengan komunitas belajar di sekolahnya, akan mengadakan diseminasi. Iya, betul. Kira-kira rencananya ini diseminasi setelah melaksanakan koordinasi. Iya. Kapan rencana diseminasinya ini? Setelah saya berkoordinasi meminta dukungan dari kepala sekolah, secepatnya saya akan lakukan. Oke. 1 hari jaraknya setelah saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, baru saya akan lakukan kegiatan saya ini. Baik. Rencananya Ibu sudah saya lihat sudah matang, sudah koordinasi, sudah ada persiapan matang. Jadi Ibu komitmennya Ibu di sini akan membantu guru-guru meningkatkan. Jadi Ibu sudah berkomitmen penuh akan membantu pengembangan kompetensi guru-guru di sekolahnya. Iya. Dengan cara Ibu sudah merencanakan aksinya itu dengan diseminasi. Komitmen yang lain nanti akan dilihat Ibu ya. Iya. Kalau ini dirasa perlu perbaikan, di mana tentunya pasti ada perbaikan ke depan. Selain daripada masalah ini, apakah ada masalah yang lain yang diceritakan lagi? Untuk sekarang ini kayaknya itu saja Pak. Rencananya Ibu tadi saya sudah dengar sudah bagus sekali, sudah koordinasi. Tinggal actionnya saja nanti. Betul. Saya rasa kepala sekolah pasti akan mendukung Ya. kegiatan atau rencananya Ibu. Tinggal pelaksanaan actionnya Ibu bagaimana. Ya. Semoga harapan saya bisa menarik atau menggerakkan guru-guru sekolah supaya dia lebih mengembangkan kompetensi guru terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Baik Ibu, jadi pertemuannya di sini saja. Saya akan melakukan pertemuan lagi nantinya dengan Ibu. Baik Pak. Terkait bagaimana pelaksanaannya Ibu, apakah ini sudah berhasil, bagaimana, ada kendala atau bagaimana. Saya akan sangat menunggu kapan Ibu setelah selesai melaksanakan, kita akan bicara-bicara lagi. Oke, baik. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Irfan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Irfan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya jadi merasa lebih tenang, bahagia karena bisa membantu teman menyelesaikan permasalahannya. Iya, luar biasa ya. Jadi setelah saya memperhatikan proses coaching tadi, saya melihat sudah berjalan dengan baik ya, berjalan dengan bagus. Saya melihat beberapa indikator yang perlu dan yang harus ingin dicapai, saya lihat sudah tercapai tadi ya. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya juga yang terkait tentang pasca observasinya Bapak tadi ini. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait tentang indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, jadi tadi proses coaching itu berjalan baik. Sudah saya mulai menerapkan proses coaching itu melalui alur tirta. Jadi alur tirta, di mana alur tirta itu yang pertama saya menentukan dulu tujuan utama dari pembicaraan tersebut. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Kemudian saya menanyakan rencana aksi coach ke depannya untuk memperbaiki permasalahan. Dan yang terakhir itu saya menanyakan tanggung jawab atau komitmennya coach, bagaimana dia akan menyelesaikan permasalahan. Jadi alur tirta sudah berjalan baik. Kemudian saya sudah menjalankan prinsip coaching tadi, yaitu kompetensi coaching tadi. Saya sudah mendengarkan baik apa-apa keluhannya, dan saya sudah berusaha menggali
permasalahan yang ada dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak. Baik, luar biasa ya. Jadi saya mengamati selama proses coaching tadi ini memang sudah sangat baik ya. Sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah berjalan lancar juga tadi. Kemudian sudah menggali permasalahan, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot juga, sehingga coach menemukan solusi dari permasalahannya ya. Iya, Pak. Kemudian Pak, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan ini? Oke, baik. Jadi selama proses coaching tadi, saya mau mengembangkan karena masih rasa kurang, belum maksimal dari kehadiran penuh. Jadi saya belum terlibat, belum melaksanakan present atau kehadiran penuh saat proses coaching tadi. Karena saya berusaha bagaimana menghadirkan, merasakan apa yang dirasakan oleh coach tadi, itu yang seharusnya saya tingkatkan. Kemudian tadi mendengarkan dengan rasa juga harusnya saya laksanakan pada saat coaching tadi, dimana mendengarkan dengan rasa itu, dimana itu proses receive atau proses menerima. Saya harus berusaha menerima permasalahan-permasalahan yang diucapkan atau dikatakan sama coach tadi. Kemudian saya harus memberikan apresiasi kepada coach terhadap apa saja rencananya ke depannya. Kemudian saya harus menyimpulkan apa yang diucapkan oleh coach terkait alur tirtanya. Saya harus memberikan rangkuman secara umum dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya mau meningkatkan itu Pak, mendengarkan dengan rasa. Baik, jadi saya berharap ke depan saat Bapak melakukan coaching supaya kompetensi yang belum dikembangkan ini supaya dikembangkan lagi, supaya proses coachingnya berjalan dengan lancar lagi, bagus seperti itu. Jadi itu saja mungkin perjumpaan kita pada sore hari ini, Pak Irfan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Jadi saya akhiri. Selamat sore. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lalu. Selamat sore Bu Indah. Nih, kelihatannya Bapak hari ini sehat bugar Pak ya? Iya, luar biasa, alhamdulillah. Oke Pak, jadi saya melihat Pak Lalu ini akan melakukan coaching ya Pak? Betul Ibu, betul. Nah, sebelum melakukan coaching saya mau minta waktunya Bapak untuk kita akan melakukan praobservasi. Oke, siap Ibu, siap. Boleh Pak ya? Ya, jadi dalam praobservasi ini sebentar di sini saya akan kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik Ibu. Nah, terus yang kedua saya akan mengamati coach dan coachee sesuai rubrik penilaian yang ada Pak. Iya. Nah, yang ketiga saya akan melihat apakah alur tirtanya sudah sesuai atau belum. Nah, yang keempat bagaimana Bapak memberi pertanyaan berbobot pada si coachee. Nah, berdasarkan kata kunci. Siap. Nah, yang kelima, sebentar juga saya akan melihat bagaimana respon si coach ketika diberikan pertanyaan. Keenam, yang saya ingin sampaikan, jangan lupa melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, jadi itu tadi sudah saya jelaskan Pak sebelum melakukan coaching. Di sini juga saya memberikan pertanyaan kepada Pak Lalu. Iya Pak. Iya Ibu. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya terapkan, yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak ya, Iya. ada 3 berarti Pak ya. Nah, terus pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Pak Lalu kembangkan? Ya, dari ketiga kompetensi tadi ada 2 yang ingin saya
kembangkan. Yang pertama present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif apa yang dikeluhkan, apa yang disampaikan oleh coach. Ya, oke, itu tadi Bapak sampaikan terkait pertanyaan kedua Pak ya. Jadi pertanyaan ketiga saya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Iya, saya berharap nanti ketercapaian dalam proses coaching nanti supaya coach itu bisa menemukan solusi secara mandiri dari setiap permasalahan yang coach hadapi, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Lalu sudah memberikan jawaban yang sangat baik ya. Jadi ini setelah dari observasi Bapak akan melakukan coaching Pak ya. Baik. Saya berharap semoga kegiatan coaching ini bisa berjalan dengan baik Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak Lalu atas waktunya. Terima Semoga kasih lancar Bu. Pak ya. Iya, amin. Oke, terima kasih Pak. Saya ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Irfan. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya, silakan Pak Irfan. Silakan. Minta waktunya sebentar Pak, saya ingin cerita terkait masalah di kelas saya ini Pak. Ada permasalahan di kelas saya ini Pak sebenarnya yang terjadi. Iya. Saya cari Bapak ini. Oh baik, luar biasa ya. Berarti kita akan saya akan mendengarkan ini apa yang ingin Pak Irfan sampaikan ya. Ya, disilakan Pak Irfan, apa yang diceritakan ini, apa yang ingin disampaikan. Begini Pak, di kelas saya ini, khususnya di kelas 9 ini Pak, ada satu siswa yang mau dikatakan bermasalah tidak, mau dikatakan aktif belajar tidak juga. Jadi dia aktif dalam hal negatif begitu Pak. Aktifnya pada saat belajar dia sering teriak-teriak, terkadang diminta menjawab, dia menjawab salah-salah, asal-asalan. Aktif seperti itu Pak yang ada di kelas. Berarti bisa dikatakan ini siswa ini hiperaktif begitu Pak ya? Iya betul sekali Pak, hiperaktif dia di kelas. Dalam pandangan Bapak hiperaktif itu seperti apa itu sebenarnya? Ya, hiperaktif dalam pandangan saya ini, saya maunya ini siswa ini hiperaktif dalam hal yang positif. Pada saat saya mengajukan pertanyaan, dia harusnya aktif menjawab pertanyaan. Sedangkan kejadian ngerinya di kelas ini, terkadang teman-teman sementara menulis, dia tidak menulis Pak. Dia hiperaktif kesana kemari, entah mengganggu temannya atau bikin kesibukan yang lain, seperti itu Pak di kelas. Iya. Berarti apa namanya? Kalau menghadapi anak hiperaktif begini nih, kira-kira yang Bapak lakukan dalam proses pelajaran itu apa? Dalam proses pembelajaran saya biasanya menghadapi anak-anak yang hiperaktif begini, yang saya laksanakan ini belum sepenuhnya saya katakan maksimal benar Pak. Jadi untuk sementara saya terkadang kalau sementara mengajar kasih tugas catatan, silahkan dicatat dulu materinya. Saya berada di samping siswa tersebut Pak, memperhatikan tingkah lakunya. Jadi saya mengarahkan dia supaya dia melaksanakan kegiatan yang positif, tidak mengganggu teman yang lain. Iya, kalau saya boleh tahu, kalau menurut Bapak itu anak yang hiperaktif itu dalam skala berapa kira-kira? Ya, jadi permasalahan anak yang hiperaktif ini saya kasih skala harusnya Pak, dia hiperaktif itu positif, tapi karena dia hiperaktifnya negatif, jadi bisa dikatakan ya skala 5 Pak. Skala 5 ya? Iya, skala 5. Jadi kira-kira untuk kedepannya nanti saya skalanya Pak. Iya. Jadi saya maunya ini anak-anak hiperaktifnya ini dalam hal positif, sehingga dia skalanya bisa meningkat jadi skala 8 atau 9 gitu Pak. Oh iya. Skala 8 atau 9. Iya, untuk mengatasi permasalahan anak yang hiperaktif ini, kira-kira kekuatan apa yang Bapak sudah miliki atau kompetensi apa yang sudah Bapak miliki untuk menyelesaikan permasalahan anak yang seperti hiperaktif ini Pak? Oke, jadi kekuatan atau apa yang saya miliki dan yang saya sudah lakukan di kelas itu, saya sudah menerapkan teknik stop, di mana saya mengadakan dalam proses pembelajaran itu menghentikan sejenak kegiatan dengan cara mengatur pernafasan.
Di samping mengatur pernafasan, saya juga melakukan pendekatan individu kepada anak ini. Saya berusaha mencari karena anak-anak yang seperti ini, yang dalam hal negatif ini, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi saya mau mencari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, sehingga kedepannya anak ini bisa berperilaku positif atau hyperaktifnya dalam hal positif, Pak. Iya, tadi kan Pak Evan sampaikan kebutuhan anak yang belum terpenuhi ya. Kira-kira menurut Bapak kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak itu apa? Kenapa, Pak? Jadi saya melihat dari tingkah lakunya di kelas ini, Pak, sepertinya anak ini kebutuhan dasarnya ingin ada penguasaan. Dia ingin diakui di kelas bahwa dia yang paling pintar lah atau paling aktif lah di kelas. Namun karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, makanya dia berusaha mencari kebutuhan dasarnya itu supaya terpenuhi, Pak. Baik, tadi saya juga menarik tentang teknik stop yang Bapak lakukan itu ya. Kira-kira ini Bapak lakukan sudah maksimal atau belum kira-kira? Oke. Terkait masalah teknik stop, ini kan yang saya lakukan pada saat jam pelajaran saya, Pak. Jadi pada saat anak ini melakukan tingkah laku hal negatif yang tidak diinginkan, saya sewaktu-waktu menghentikan seluruh kegiatan supaya anak-anak bisa fokus mengatur pernafasannya. Tapi yang saya lakukan ini belum maksimal, Pak. Harusnya kegiatan ini harusnya kolaborasi dengan mata pelajaran lain supaya mata pelajaran lain bisa menerapkan juga agar anak ini terbiasa mengatur nafas, mengatur tingkah lakunya supaya dia bisa merenungkan apa-apa yang sudah dia lakukan selama ini, apakah sudah baik, sudah benar, atau masih perlu diperbaiki. Iya. Berarti saya bisa katakan bahwa kurangnya kolaborasi, harus dibutuhkan kolaborasi dengan guru ya. Berarti ini termasuk hambatan menurut Bapak ini? Iya, hambatan. Termasuk hambatan ya? Iya. Karena teknik stop ini membutuhkan kolaborasi ya. Iya. Baik. Iya, kemudian Pak Irfan, apa rencana aksi yang ingin Bapak lakukan menghadapi anak yang hiperaktif tadi? Oke, jadi saya sudah memiliki beberapa rencana, Pak. Rencana yang pertama itu saya sebenarnya sudah jalankan ini teknik stop ini di kelas, tapi belum aktif, belum efektif. Jadi rencana saya mau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Jadi saya akan memberikan pemahaman kepada rekan sejawat di jam-jam istirahat atau pada jam-jam kosong. Saya bicara dengan rekan guru sejawat, mengajarkan bagaimana cara teknik stop di dalam pembelajaran. Kemudian rencana yang kedua di sini, Pak, saya rencana mau kunjungan ke orang tuanya, mencari tahu dalam hal artian mencari tahu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh anak ini. Sempat anak ini melaksanakan ini karena kebutuhan dasarnya dari rumah, kebutuhan kasih sayang kepada orang tua. Jadi saya mau mencari tahu atau menggali lebih dalam kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak ini. Jadi itu saja dua rencana, Pak, yang saya mau terapkan. Kedepannya nanti dilihat setelah saya melaksanakan ini, mudah-mudahan sudah ada perkembangan, sudah bisa bagus tingkah lakunya, Pak. Dalam memaksimalkan rencana Bapak tadi yang dua ini, kira-kira dukungan yang Bapak butuhkan dari warga sekolah itu apa kira-kira? Ada dukungan seperti itu? Dukungan yang saya butuhkan yang pertama sudah jelas dari kepala sekolah, Pak. Jadi saya harus koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana saya ini, karena ini mau melibatkan warga sekolah, di mana rekan sejawat harus kita minta izin sama kepala sekolah. Saya mau pemberian pemahaman kepada guru-guru, dan yang kedua ini saya mau kunjungan ke orang tua. Jadi saya harus minta izin dulu, kepala sekolah harus mengetahui rancangan saya ini. Mudah-mudahan, dan saya yakin pasti kepala sekolah mensupport atau mendukung. Kemudian yang rencananya dukungan yang saya butuhkan ini partisipasi aktif antara kepala sekolah, guru-guru, dan keaktifan daripada orang tua di rumahnya, Pak. Itu yang saya butuhkan. Berarti memang harus kolaborasi ya antara warga sekolah, guru, kemudian orang tua ya. Iya, benar sekali. Baik. Oke, kemudian komitmen Bapak ini dalam melakukan aksi Bapak tadi itu, kira-kira bentuk komitmen dan tindak lanjut Bapak seperti apa? Oke, jadi komitmen saya ini,
saya harus bertanggung jawab karena kita sebagai pendidik ini harus bertanggung jawab kepada peserta didik. Jangan sampai dia membawa sifat atau karakternya itu keluar dari sekolah nantinya Pak. Jadi kita harus berkomitmen bagaimana anak ini bisa mengubah tingkah laku yang negatif itu menjadi hal-hal positif dengan cara mencari solusi-solusinya. Jadi saya sudah mempunyai 2. Kalaupun di kedepannya nanti ada permasalahan, ada yang perlu diperbaiki, saya akan berusaha berkomitmen bagaimana mencari solusi-solusi yang lain Pak terkait menghadapi peserta didik atau murid yang hiperaktif ini Pak. Baik, wah luar biasa. Saya mendengar ini dari rencana aksi Bapak, kemudian komitmen Bapak ini yang luar biasa. Jadi saya berharap nanti permasalahan yang Bapak alami, yang Bapak rasakan di sekolah terkait tentang siswa yang hiperaktif ini bisa teratasi. Baik Pak. Jadi itu saja mungkin perjumpaan kita pada sore hari ini Pak Irfan. Terima kasih Baik, Pak. Sama-sama. Iya. Jadi selamat sore Pak Irfan. Selamat sore Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke, selamat sore Pak Lalu. Selamat sore Bu Indah. Berseri-seri Pak setelah Iya, melakukan coaching luar Pak ya. biasa, luar biasa. Ya, tadi saya mengamati coaching yang sudah dilaksanakan itu ya sudah baik Pak. Maka dari itu saya boleh bertanya lagi Pak terkait Iya, dengan silakan masalah Ibu. ini? Silakan. Oke, saya mau bertanya Pak. Pertanyaan pertama saya itu apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur dirta Ibu ya. Jadi saya sudah menanyakan kepada coach itu tujuannya. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang coach alami, yang coach rasakan, yang coach sampaikan. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dari coach terhadap permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya juga sudah menanyakan tanggung jawabnya, komitmennya dalam melaksanakan rencana aksinya. Seperti itu Ibu. Oke, baik sekali Pak Lalu. Selama saya mengamati proses coaching tadi sudah sangat baik alur ceritanya Pak ya. Sudah berjalan dengan lancar, sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi. Jadi ada lagi pertanyaan saya satu boleh Pak? Silakan Ibu, silakan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan? Ya, dari ketiga kompetensi yang harus terpenuhi dalam proses coaching. Jadi yang ingin saya terapkan kembali dalam proses coaching nanti mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ini yang belum saya terapkan. Jadi ke depan saya berharap saya akan melakukan dalam proses coaching nanti, saya akan lebih meningkatkan itu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Jadi nanti Bapak ingin meningkatkan lagi Pak ya terkait dengan pertanyaan yang berbobot itu. Iya. Ya, mungkin itu saya dari saya Pak terkait dengan pasca observasi dari kegiatan coaching ini. Mengingat juga waktu sudah mau masuk maghrib, jadi mungkin ditutup sampai sini dulu Pak ya. Baik Ibu, Semoga terima kita kasih. selalu sehat dan Amin. kemudian hari kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lagi Pak. Amin Ibu. Oke Pak Lalu, selamat sore, terima kasih Selamat Pak. sore, atas waktunya. terima kasih.